Celakalah bagi orang-orang yang curang. Inilah peringatan keras dari Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1. Tapi, masih banyak di antara kita yang menyepelekan kejujuran, terutama dalam berdagang. Inilah kisah nyata Pak Salim, seorang pedagang beras di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Kisah hidupnya berubah karena satu dosa kecil yang ia anggap biasa, mengurangi takaran timbangan. Pagi di Pasar Cibubur selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang khas. Di tengah ramainya pedagang dan pembeli, ada satu kios sederhana yang sudah buka sejak pukul 5 subuh. Disitulah kisah ini bermula, sebuah cerita nyata tentang seorang pedagang beras bernama Pak Salim. Pak Salim bukan siapa-siapa. Ia bukan pengusaha besar, bukan orang terpandang. Ia hanyalah pria sederhana berusia 46 tahun, tinggal di rumah kontrakan kecil bersama istrinya, Bu Mariam, dan 3 orang anak. Kios berasnya tak besar, hanya sebuah petak 2x3 meter di ujung lorong Pasar Cibubur. Meja kayu tua, karung-karung beras tertumpuk, dan timbangan analog berwarna hijau tua menjadi saksi bisu perjuangannya setiap hari. Setiap pagi, Pak Salim selalu mengawali usahanya dengan basuhan air wudhu dan doa. Ya Allah, cukupkanlah rezekiku hari ini. Jangan engkau beri lebih bila itu membuatku lupa pada MU, dan jangan engkau beri kurang bila itu menjadikanku curang. Lalu ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di dalam laci meja dagangnya. Satu halaman ia baca sebelum membuka kios. Pak Salim dikenal para pedagang sebagai orang yang jujur, lembut, dan penuh adab. Ia tak pernah menaikkan harga seenaknya. Bahkan ketika harga beras naik di pasar induk, ia tetap memberi harga lama kepada pelanggan tetapnya. Gak apa-apa untung sedikit, yang penting halal, katanya sambil tersenyum. Banyak pembeli, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pedagang warung kecil, yang mempercayainya. Tak jarang, mereka membeli beras secara nyicil, dan Pak Salim mengizinkannya tanpa bunga dan tanpa syarat. Ia berkata, Islam mengajarkan kasih sayang. Kalau orang sedang susah, kita bantu semampunya. Allah yang akan ganti. Pukul 11 siang, saat panas mulai menyengat dan para pedagang sibuk melayani pelanggan, Pak Salim selalu menutup sebentar kiosnya untuk sholat zuhur berjamaah di musola pasar. Rezeki gak akan kabur. Yang penting, sholat jangan ditunda, ucapnya setiap kali ditanya mengapa ia meninggalkan dagangannya saat ramai. Pelanggan dan pedagang menghormatinya karena itu. Bahkan anak-anak muda di pasar menyebutnya Haji Salim, meski ia belum pernah naik haji. Pak Salim memiliki 3 anak. Yang pertama, Rizky, 19 tahun, kuliah dengan beasiswa di STI Jakarta. Yang kedua, Aulia, 16 tahun, masih SMA. Dan yang bungsu, Rehan, 9 tahun, duduk di bangku kelas 3 SD. Setiap malam, meski tubuhnya lelah, ia tetap menyempatkan waktu mendampingi Rehan mengaji. Bahkan ia membuat jadwal hafalan harian untuk anak-anaknya. Kalau ayah nggak bisa kasih kalian warisan harta, ayah mau kasih kalian warisan iman dan akhlak. Meski penghasilannya tak lebih dari Rp150.000 Rp250.000 per hari, keluarga Pak Salim tak pernah kekurangan. Istrinya pandai mengatur keuangan. Rumah kontrakan selalu bersih. Makanan selalu cukup, walau sederhana. Suatu hari, tetangganya di pasar berkata, Lim, gue heran deh. Lu dagangnya gitu-gitu aja, tapi muka lu adem aja. Hidup tenang ya? Pak Salim hanya tersenyum dan menjawab pelan. Yang penting bukan banyaknya rezeki, tapi barokahnya. Kalau rezeki datang dari kejujuran, insya Allah cukup dan tenang. Awal 2020, badai pandemi melanda Indonesia. Pasar tradisional sepi. Pembeli takut keluar rumah. Harga sembako naik. Banyak pedagang merugi. Dan di antara mereka, Pak Salim juga mulai merasakan tekanan yang tak biasa. Ia duduk termenung di balik kiosnya yang lengang. Timbangan berkarat di depannya seperti tak berguna. Beberapa hari, ia hanya menjual 2-3 karung kecil beras. Padahal sebelumnya bisa lebih dari 10 karung per hari. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Anak-anak masih butuh makan. Istriku butuh obat. Aku harus tetap jujur, bisiknya pelan. Tumpukan utang mulai berdatangan. Uang sekolah anak belum lunas. Kontrakan jatuh tempo. Rehan, anak bungsunya, sakit demam berdarah dan harus dirawat. Istri Pak Salim, Bu Mariam, memaklumi, tapi air matanya sering tumpah dalam diam.
Suatu malam, Bu Mariam bertanya lembut. Bang, kita bisa pinjam ke siapa ya? Aku malu kalau harus minta-minta ke keluarga. Pak Salim hanya menunduk. Dipegangnya tangan istrinya erat-erat. Insya Allah, Bang. Asal abang gak nyerah, ucap Bu Mariam, berusaha tegar. Namun di dalam hati Pak Salim, muncul kegelisahan yang mulai menggoyahkan prinsip hidupnya. Suatu pagi, teman lamanya, Bang Rojak, pedagang sembako di lorong sebelah, datang menyapa sambil menyeruput kopi saset. Lim, masih keras kepala lu ya? Gue tahu lu dagang jujur. Tapi zaman sekarang, kalau gak main cerdik, kita dimakan. Lu lihat tuh, gue udah ganti timbangan digital yang bisa diatur settingnya. Tambah 100 gram doang, kagak kerasa. Untung naik, pelanggan gak curiga. Pak Salim terdiam. Lu pikir pelanggan lu itu nimbangin ulang di rumah? Mereka percaya sama kita. Gunain kepercayaan itu. Bukannya nyakitin, justru kesempatan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Salim sampai malam. Ia gelisah. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang timbangan. Ini tentang iman yang sedang diuji. 2 hari kemudian, Pak Salim pergi ke toko elektronik dan membeli timbangan digital baru. Dalam hati, ia menangis. Tapi pikirannya terus membisik. Hanya sementara. Nanti kalau kondisi udah membaik, aku balikin lagi. Aku gak berniat jahat, aku cuma butuh bertahan. Mulai hari itu, setiap kilo beras yang ia jual, ia kurangi 150 gram. Tapi layar timbangannya tetap menampilkan angka 1,00 kilogram. Ia berdiri di kiosnya, tetap tersenyum ramah. Tapi di dalam dadanya, ia merasa ada sesuatu yang rusak. Seperti kaca retak yang tak bisa diperbaiki. Meski uang mulai masuk lebih banyak, tapi keberkahan menghilang. Istrinya sering sakit kepala dan mudah lelah. Anaknya yang sedang kuliah tiba-tiba kehilangan semangat belajar, bahkan sempat ingin putus kuliah. Motor satu-satunya rusak parah tanpa sebab jelas. Beras dagangannya beberapa kali basi di karung meski belum lewat waktu. Bahkan, suatu malam, ia mimpi aneh, berada di sebuah pasar gelap dengan orang-orang yang membawa timbangan rusak, saling menipu dan saling mencaci. Dan ia berada di tengah mereka. Ia bangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Suatu hari Jumat, khatib di masjid dekat rumahnya membacakan ayat ini dengan suara lantang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin 1:3. Pak Salim gemetar. Tangannya mencengkeram sajadah. Ia merasa ayat itu ditujukan langsung kepadanya. Ya Allah, aku sudah melanggar janji pada MU, aku mencuri hak orang lain, aku hianati amanah, lirihnya, sambil menahan tangis. Begitulah awal kehancuran seorang hamba. Bukan karena bencana besar, tapi karena ia diam-diam mulai mengkhianati nilai yang paling ia junjung tinggi, kejujuran. Pak Salim, yang dulu dicintai karena ketulusan dan keimanannya, kini mulai kehilangan cahaya dalam dirinya. Tapi Allah Maha Pengasih. Dan setiap dosa masih bisa ditebus, bila hati itu mau kembali. Beberapa minggu setelah ia mulai memodifikasi timbangannya, masalah demi masalah datang silih berganti. Padahal, secara hitungan logika, Pak Salim justru mendapat lebih banyak uang dari sebelumnya. Namun, seperti air dalam karung berlubang, uang itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba saja uang habis, utang tak berkurang, dan kebutuhan justru bertambah. Beberapa pelanggan mulai curiga. Salah satunya adalah Bu Nur Hayati, langganan tetap yang selalu membeli 5 kilogram beras tiap minggu. Pak, maaf ya, saya cuma nanya, ini berasnya kok kayaknya kurang ya? Saya timbang di rumah cuma 4,7 kilogram. Pak Salim gugup. Ia tersenyum paksa. Mungkin timbangan ibu yang kurang kalibrasi, saya pakai timbangan digital, Bu. Namun ekspresi Bu Nur tak percaya. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Suatu pagi, seorang remaja yang hendak membeli 2 kilogram beras memvideokan secara diam-diam proses penimbangan di kios Pak Salim. Ia penasaran karena kakaknya pernah bilang berat berasnya tidak sesuai. Ketika dicek ulang di rumah, video itu menunjukkan bahwa angka di timbangan tidak berubah meski beras yang ditaruh jelas kurang.
Video itu menyebar cepat di grup WhatsApp warga RW 05. Judul video itu sederhana. Hati-hati. Ada pedagang nakal di pasar, timbangannya aneh. Meski tidak disebutkan nama, orang-orang tahu siapa yang dimaksud. Pak Salim. Esok harinya, pelanggan menatap sinis. Beberapa pedagang lain mulai menjauh. Hari Jumat, Pak Salim tetap berangkat sholat seperti biasa. Namun saat hendak bersalaman dengan beberapa jamaah setelah sholat, sebagian tak menyambut tangannya. Salah satu ustaz berkata dengan nada dingin, "Salim, kalau kau sedang menghadapi ujian, mintalah pada Allah. Tapi jangan kau halalkan segala cara. Dunia ini sementara, Lim, tapi harga diri dan amanah akan dibawa sampai kubur." Pak Salim hanya menunduk. Pipinya basah. Ia tak mampu menjawab. Di rumah, keadaan pun semakin sulit. Anak bungsunya, Rehan, tiba-tiba kambuh asmanya. Padahal sudah lama tak pernah kambuh. Obat tak manjur. Rehan menangis semalaman karena sesak nafas. Istrinya, Bu Mariam, terlihat semakin pucat, sering batuk dan demam ringan yang tak sembuh-sembuh. Tapi ia terus berusaha tersenyum di hadapan suaminya. "Mungkin Allah rindu kita, Bang, makanya dikasih ujian. Tapi abang jangan menyerah ya. Jangan menyerah pada jalan yang tidak diridhau." Pak Salim menahan tangis. Hatinya hancur. Ia mulai menyadari, bukan uang yang hilang, tapi keberkahan. Suatu malam, ia bermimpi. Ia berdiri di pasar yang gelap. Orang-orang membawa timbangan, tapi semuanya berat sebelah. Orang-orang saling menipu, saling berteriak, saling menyakiti. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba seorang lelaki berjubah putih menghampirinya. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya dalam. "Apa kau mengira Allah tidak melihat? Apa kau pikir 100 gram tidak akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab?" Pak Salim tersentak bangun. Keringat membasahi tubuhnya. Ia sujud. Ia menangis. "Ya Allah, aku sudah mengkhianati MU, aku sudah mengkhianati amanah. Aku takut ya Allah, ampuni aku, ampuni aku." Allah mencintai hambanya yang kembali. Tapi kadang, sebelum memberi cahaya, Allah akan padamkan semua pelita dunia, agar hati itu bisa melihat kembali. Pak Salim sudah merasakan teguran itu. Kini saatnya ia memilih, terus dalam kegelapan, atau kembali menuju cahaya taubat. Malam itu, setelah mimpi menggetarkan itu, Pak Salim tak bisa tidur. Ia duduk di musala kecil rumah kontrakannya. Angin masuk dari celah-celah kayu, dan suara hujan seperti menyatu dengan isak tangisnya. Di depannya, mushaf Al-Quran kecil yang sudah menguning. Ia buka pelan. Tangannya gemetar ketika sampai di surat yang selama ini ia abaikan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Quran Surat Al-Mutaffifin 1. Pak Salim memeluk mushaf itu. Ia menangis seperti anak kecil. "Ya Allah, aku malu pada MU, aku lemah, aku tergoda, aku tamak, aku hina." Ia sholat taubat. 2 rakaat penuh air mata. Lalu ia duduk lama, memohon agar Allah membuka jalan baginya untuk kembali jujur dan bersih. Keesokan paginya, tanpa menunggu lagi, Pak Salim membongkar timbangan digital modifikasi miliknya. Ia copot kabel, bongkar chip, dan melemparnya ke tong sampah. Ia kembali ke timbangan analog lamanya, meski karatan, meski kadang harus ditepuk-tepuk agar bergerak. Tetangganya bertanya, "Lu kenapa, Lim? Udah enak pakai yang digital." Pak Salim menjawab, "Lebih baik dagang pakai timbangan tua tapi halal, daripada timbangan canggih tapi menyeret gue ke neraka." Langkah selanjutnya paling berat, meminta maaf. Satu persatu, ia temui pelanggan lamanya. Ia datangi rumah Bu Nur Hayati dan menyerahkan beras sebanyak 5 kilogram sebagai pengganti. Ia datang ke rumah Pak Fikri, pemilik warung, dan mengatakan, "Saya hianati kepercayaan Bapak. Ini uang pengganti. Maafkan saya." Ia bahkan berdiri di musola pasar setelah sholat Jumat dan bicara di depan jamaah. "Saya, Pak Salim, sudah berbuat curang. Saya menyesal. Saya sudah bertobat. Dan saya mohon kepada Allah dan kepada kalian semua, maafkan saya."
Beberapa jamaah terdiam. Sebagian mengangguk. Sebagian meneteskan air mata. Dan sebagian, untuk pertama kalinya, menyalami Pak Salim dengan hangat. Beberapa minggu kemudian, Pak Salim memulai langkah baru. Ia membuka usaha beras online dengan sistem transparan dan islami. Ia menimbang langsung di depan kamera dan mengirim video ke pembeli sebelum mengirim barang. Ia hanya menjual beras dari petani lokal yang ia kenal jujur. Ia mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dalam struk pembelian. Namanya, Beras Barokah Pak Salim, amanah sampai timbangan. Awalnya hanya 1-2 pesanan. Tapi karena konsistensi dan kejujurannya, nama Pak Salim kembali harum. Bahkan beberapa warga RT lain yang melihat videonya viral, ikut membeli darinya. Istrinya, Bu Mariam, sembuh perlahan. Senyum di wajahnya kembali mekar. Rehan, anak bungsunya, mulai aktif kembali di sekolah. Anak sulungnya, Rizky, justru mendapatkan beasiswa lanjutan ke Mesir dari lembaga tahfidz. Pak Salim, ia tidak menjadi kaya raya. Tapi kali ini, ia tidur dalam tenang. Tanpa mimpi buruk. Tanpa cemas. Dan yang terpenting, tanpa menipu. Hidup ini bukan tentang banyaknya harta, tapi tentang tenangnya hati. Dan hati tidak akan tenang jika ada hak orang lain yang kita telan. Setiap dosa bisa diampuni, selama hati tidak keras. Setiap curang bisa ditebus, selama kita punya keberanian untuk mengaku dan kembali. Pak Salim telah membuktikan bahwa orang kecil bisa menjadi besar di mata Allah bila ia memilih untuk kembali kepada jalan yang lurus. Pak Salim dulunya mengira bahwa mengurangi 100 gram beras bukanlah dosa besar. Ia berpikir, cuma sedikit. Pelanggan gak akan sadar. Tapi ia lupa bahwa dalam Islam, keadilan itu tidak dilihat dari jumlah, tapi dari niat. Allah tidak bertanya, berapa gram yang kamu kurangi? Tapi Allah akan bertanya, mengapa kamu berani mengambil hak orang lain, meski tahu aku maha melihat? Celakalah bagi orang-orang yang curang. Yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin 1:3. Ayat ini bukan hanya untuk pedagang, tapi untuk semua. Yang memberi gaji pegawai, tapi mengurangi haknya. Yang menjual jasa, tapi tidak maksimal dalam melayani. Yang menulis angka laporan, tapi memanipulasi. Yang mengambil uang rakyat, tapi berdalih dengan jabatan. Pak Salim mengajarkan kita bahwa rezeki halal itu menenangkan. Bahwa uang haram itu cepat hilang. Bahwa kejujuran memang berat, tapi membawa keberkahan. Dan bahwa taubat bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih baik. Kini, hidup Pak Salim tak mewah. Tapi ia punya kehormatan, kepercayaan, dan ketenangan jiwa. Dan itu adalah rezeki yang lebih besar daripada emas dan harta. Jangan pernah remehkan dosa yang kecil. Karena ia bisa tumbuh menjadi gunung di akhirat nanti. Dan jangan pernah malu untuk bertaubat. Karena Allah selalu membuka pintu, bahkan untuk hamba yang paling hina. Hiduplah dengan jujur. Timbanglah dengan adil. Dan biarlah Allah yang mencukupi. Kisah Pak Salim adalah kisah kita semua. Mungkin bentuknya berbeda, tapi ujian yang kita hadapi sama. Antara iman atau keuntungan cepat. Antara amanah atau kemudahan instan. Antara jalan Allah atau jalan dunia. Dan hari ini, kamu masih diberi pilihan. Maka pilihlah yang diridhai Allah. Karena di hadapan timbangan manusia, kamu bisa berbohong. Tapi di hadapan timbangan Allah, mizan, tidak ada 1 ons pun yang bisa kau sembunyikan.